Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini, sebab Dia layak ditinggikan, diagungkan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Ini setiap kami Tuhan, hati kami haus, hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kau mencari wajah-Mu pada pagi hari ini, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatakan di hadapan Engkau yang terutama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji dalam kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sehingga untuk kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia layak dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikanlah Hallelujah.
sukacita yang besar melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya sapa Shalom. Puji nama Tuhan, kita siap memuji nama Tuhan, amin. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur, sebab Dia baik, penguasanya untuk selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Masih saya tunggu. Baik, jika belum ada, doa kesaksian saya tutup. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Nanti Saudara Yosa pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kehadiran Bapa kita tinggi dengan mengucap terima kasih atas penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan yang menjaga sebelum yang harum dan menjaga kami Tuhan. Inilah doa dan doa syukur kami kepada dan syukur haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas disilakan kita angkat pujian kita. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib
Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami datang bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan
yang telah Tuhan berikan buat kehidupan kami. Dan istimewanya Tuhan, kami telah menyampaikan puji-pujian kami, persembahan kami kepadamu. Biarlah ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di depan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Sampaikanlah Tuhan itu Tuhan. Kami mau dengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan pemberitaan firman Allah ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurap di seluruh kehidupan kami pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita belajar akan kebenaran firman Allah. Karena kata belajar tentang firman Allah tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Dengar kata orang Tuhan. Kalau kita sekolah, pelajaran bisa selesai, guru bisa selesai, tapi belajar di mana Allah tidak pernah selesai. Amin. Belajar di mana Allah tidak pernah selesai sampai kapanpun. Jadi pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita punya kerinduan. Kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Bukan hanya kita hanya mengenal Tuhan. Mengenal tidak cukup, tidak ada artinya tanpa pengenalan yang benar. Jadi mengenal Tuhan tidak ada artinya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, di akhir zaman ini, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Saya yakin kita yang datang di sini pasti kita sudah punya tujuan dari rumah, bukan hanya datang tanpa punya tujuan, punya maksud. Hanya sekedar rutinitas. Walaupun secara fisik, secara manusia kita ada di rumah Tuhan, tapi hati dan pikiran kita di tempat lain. Itu tidak ada artinya juga. Berarti itu hanya rutinitas kita saja. Jadi kita datang ke dalam rumah Tuhan, itu kita fokuskan seluruh kehidupan kita. Kita benar-benar mencari Dia. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita cari Dia. Karena mengenal tidak hanya sebatas mengenal, tapi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan itu yang terpenting Bapak Ibu. Kita tahu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya Nabi Yesaya berkata, cari. Kata mencari itu adalah kata suruh, menyuruh, bukan untuk kita pergi ke seluruh tempat. Ibarat benda yang hilang kita cari, berarti tujuannya apa? Berarti yang kita cari itu harus kita dapati. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, berarti kita punya tujuan. Punya tujuan, punya maksud. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini. Kita mempersiapkan seluruh aspek kehidupan kita ini, tidak mengenal tua, muda, dan lain sebagainya. Karena firman Allah berkata, walaupun
secara lahiriah kami ini sudah tua, kata Rasul Paulus, sudah merosot. Tetapi secara batinnya, secara iman, secara kepercayaan, kehidupan kami selalu diperbaharui. Karena apa? Karena dia punya tujuan tentang keselamatan itu sendiri. Karena kita ini tidak tahu nasib kita, apakah kita selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, dengan dua pilihan. Jadi sekarang kembali kepada jati kita masing-masing. Sejauh manakah kita mengikuti Tuhan? Kesungguhan kita mengikuti Tuhan. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Kita ingat kembali. Jangan kita mengandalkan segala kekuatan kita, kekayaan kita, kearifan kita, kebijaksanaan kita. Tapi apa kata Tuhan? Bermegah itu. Bermegah karena dia mengerti dan memahami akan Tuhan. Itu yang terpenting. Bukan berarti kita tidak boleh kaya dan lain sebagainya. Tapi itu bukan yang terutama dan yang utama. Bukan yang terutama dan utama. Tetapi yang terutama dan utama adalah mencari kebenaran itu sendiri. Amin. Karena semuanya akan pasti ditambahkan. Kata firman Allah. Kebenaran itu sekarang yang perlu kita cari Bapak Ibu. Karena kita mau mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini. Karena kita tidak tahu kehidupan kita ini bagaimana ke depannya. Masuk surga atau masuk neraka, tergantung kita masing-masing. Oleh sebab itu firman Allah pada saat pagi hari ini, Tuhan adalah sumber kekuatan. Mengapa dikatakan sumber kekuatan? Karena dialah satu-satunya penolong itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang kasih, mari kita akan belajar dalam kitab Yesaya. Ini ayat tidak asing. Bapak Ibu hafal ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ini Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini Bapak Ibu, mengingatkan kita kembali apa arti tujuan hidup kita ini di dalam dunia ini. Ini mengingatkan kita kembali, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Garis bawah, selama Ia berkenan ditemui. Dari ayat ini ada saatnya nanti Allah itu tidak berkenan untuk kita temui. Mumpung sekarang Ia berkenan untuk kita carilah Dia. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagaimana saya sudah bisa berseru, bermohon kepada Tuhan, kalau yang kita seru saja kita tidak kenal? Coba bayangkan, kita berseru, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi siapa yang kita seru itu? Kalau tidak kita kenal, betul. Kalau kita tidak paham betul, tidak mengerti betul,
Makanya jangan sampai Tuhan berkata, ingatlah, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Artinya apa? Berarti kehidupan kita ini, perjalanan kehidupan rohani kita ini, pengikutan kita ini kepada Allah itu sia-sia. Kalau akhirnya Tuhan tidak mengenal kita, berarti sia-sia perjuangan kita selama ini mengikuti Tuhan. Mengapa sia-sia? Sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ingatlah, kamu sekalian membuat kejahatan. Coba bayangkan, kalau Tuhan sampai berkata demikian kepada kehidupan kita, artinya sia-sia kehidupan kita selama ini, Bapak Ibu. Tapi kita tidak mau hal itu terjadi. Kita mengenal Tuhan, Tuhan juga mengenal kita. Amin. Ini yang terpenting. Kita mengenal Dia yang Allah yang kita sembah, kita puji, yang menyelamatkan hidup saya saudara. Dan pada akhirnya Dia berkata, aku mengenal kamu, hai dombaku. Bukan tidak mengenal. Makanya kembali kepada diri kita. Sejauh mana pengenalan itu, bukan hanya sebatas mengenal, tapi bagaimana pengenalan kita yang benar kepada Tuhan. Itu yang terutama, yang harus kita pahami dan kita mengerti. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Mengingatkan kita kembali apa arti hidup tujuan kita ini, kekristenan kita ini. Karena mencari adalah suatu keputusan orang-orang percaya, orang-orang benar. Ini suatu keputusan Bapak Ibu. Harus. Kalau memang itu yang engkau imani dan engkau percaya bahwa Yesus itu yang menyelamatkan engkau, ya harus kita cari. Belajar dari kehidupan Sakeus. Kalau kita ini semua menjadi Sakeus, waduh alangkah hebatnya Bapak Ibu. Kalau kita ini semua menjadi Sakeus yang rohani. Amin. Amin. Kuat Bapak Ibu. Bayangkan Sakeus di balik keterbatasannya saja secara fisik, tapi dia punya kerinduan, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin mencari Tuhan. Siapakah Yesus itu? Bukan hanya dia ingin mengenal saja Bapak Ibu, tapi akibat, dampak, pengaruh dari dia berjumpa dengan Tuhan itu akhirnya bisa merubah seluruh kehidupannya. Ada perubahan 180 derajat. Saudara mungkin tahu cerita Sakeus. Orang temuan tukang yang kaya itu. Kaya karena tidak sesuai yang dia pungut, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami suatu perubahan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan sesungguh-sungguh, kita akan berjumpa dengan Tuhan, maka semuanya itu akan berdampak, berpengaruh. Karena itu yang akan menentukan kehidupan saya dan saudara ke depannya. Dampaknya, pengaruhnya menentukan kehidupan kita, merubah seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita, karakter kehidupan kita. Semuanya akan diubah karena kebenaran firman Allah. Makanya dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, jangan engkau meremehkan firman Allah. Tapi orang yang menuruti perintah menerima upah, menerima berkat. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami di akhir-akhir zaman ini. Kita diingatkan kembali lewat firman Allah. Karena waktu
Kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Kalau tidak mulai dari sekarang, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Ya. Mau selamat atau tidak, hanya dua pilihan. Saudara kan? Kita diingatkan kembali. Ya. Dalam Amos juga di sana dikatakan, Amos 5 kalau tidak salah ya, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Carilah Dia, kamu akan hidup. Lebih jelas. Jadi kita mencari Tuhan tidak sia-sia, Bapak Ibu. Tidak sia-sia. Apapun keadaan kita, permasalahan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mencari Dia, maka Tuhan yang jadi penolong kita. Amin. Tuhan menjadikan kekuatan kita. Karena setiap seluruh aspek kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya masalah. Iya. Himpitan, kesesakan, kesengsaraan dalam kita hidup di dalam dunia ini. Saya tidak tahu masalah saudara sekarang. Saya tidak tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu. Tapi apakah ada firman Allah ini? Cari Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat pengungsian kita, kata firman Allah. Mazmur Daud berkata, ya, Tuhan adalah tempat pengungsian waktu aku kesusahan. Dia adalah Tuhan tempat aku berlindung pada waktu aku kesesakan. Tapi hanya Yesus satu-satunya Tuhan kita yang sanggup menolong hidup saya dan saya. Haleluya. Tempat kita mengadu, tempat kita mengungsi, ya, berlindung dari berbagai macam persoalan kehidupan kita ini. Tuhan yang sanggup menolong. Makanya itu, bermegahlah di dalam Tuhan, kata firman Allah. Jangan kita bermegah karena kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan kita. Tapi yang terpenting adalah bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Karena dua kata ini, memahami dan mengenal inilah yang akan menentukan seluruh aspek kehidupan kita. Berdampak dalam kehidupan kita. Makanya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Bukan terkutuk. Yang terkutuk ya orang yang berbeda karena mengandalkan kekuatannya, manusianya, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Haleluya, amin. Karena dia menaruh pengharapannya hanya satu-satunya kepada Tuhan, tidak ada lain. Ini baik. Carilah. Bukan berarti kita tidak mau segala berkecukupan, tidak, Bapak Ibu. Tidak mau kaya, bukan seperti itu. Tapi itu bukan yang utama dan yang pertama. Itu bukan menjadi ukuran dan takaran. Bukan menjadi ukuran dan takaran. Tapi yang jadi ukuran adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan. Sudahkah kita bersungguh-sungguh mencari Dia, berseru kepada Dia selama Ia berkenan, selama Ia berkenan, selama Ia dekat. Kita beribadah di sini, ini adalah kebiasaan saja, Bapak. Gedung gereja hanya seperti tempat kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi gedung baik Allah yang sesungguhnya
Saya yakin Bapak dan Ibu datang ke sini punya tujuan masuk. Ya, tidak hanya ujuk-ujuk datang ke rumah Tuhan. Kita tidak punya tujuan, mungkin tidak mungkin itu. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu punya pikiran seperti itu, saya tidak tahu. Cuma saya datang dulu, tapi dari rumah itu tidak terlintas pikiran. Tapi saya yakin kita punya tujuan kita, bahwa aku datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, karena aku mau mencari Dia. Karena mencari kita pasti ingin bertemu. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami. Sekarang saja saatnya, waktunya itu. Nanti kalau kata ujian itu, kalau sudah kita ini tidak berdaya lagi, apa gunanya? Mumpung kita ini masih kuat, mari kita sama-sama. Karena sekarang kita hanya memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, kita sekarang memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kata firman Tuhan, itu yang kekal. Yang kelihatan itu hanya sementara, titipan. Mari kita cari yang tidak kelihatan, yang akan mengubah seluruh kehidupan kita ini untuk mendapatkan suatu yang hidup yang kekal. Saya yakin kita yang hadir pada saat pagi hari ini, mari kita menyerahkan semua seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Menolong saya dan saudara. Apapun pergumulan kita yang kita alami selama ini, yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, sekarang saatnya datang kepada Tuhan. Pergumulan kita, apapun bentuknya, ya, yang mungkin kita tidak sanggup menghadapi sendiri, membuat kita stres, misalnya depresi, mau mengambil jalan pintas karena sudah tidak sanggup melewati itu semua, bunuh diri, gantung diri. Apakah itu? Bukankah Tuhan sudah berfirman kepada kita, apapun bentuk pergumulan yang engkau alami, aku akan menolong. Buat apa kita takut, Bapak Ibu? Buat apa kita bimbang, khawatir, ragu dan sebagainya, was-was dan sebagainya, kalau Dia adalah yang kita imani, itu akan sanggup menolong kehidupan kita. Ya, cari. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7, Allah itu baik. Dialah tempat pengungsian pada saat kesusahan, dan dialah tempat perlindungan pada saat kesusahan. Baik karena apa? Tuhan itu baik karena Dia yang sanggup menolong apapun bentuk permasalahan yang kita hadapi. Dialah tempat kita bersandar, berlindung, tempat kita mengungsi, tempat kita mengadu. Pada saat kesusahan,
kita ini semua akan berakhir. Dan kita juga tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Kalau tidak dari sekarang kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini. Tidak ada istilah jangan dulu Tuhan, engkau datang aku belum siap. Jangan dulu Tuhan engkau panggil aku belum siap. Gak ada Bapak Ibu. Karena Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam cara. Masing-masing ada jalannya tersendiri yang mungkin tidak masuk akal kalau kita bayangkan. Tapi itulah Tuhan. Ada yang meninggal sakit, lewat sakit penyakit, kecelakaan maut dan sebagainya, jatuh stroke dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Apalagi kita yang masih sehat, masih kuat seperti ini, bisa tiba-tiba juga. Siapa sangka? Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu, selama Tuhan itu ada, selama Tuhan itu dekat, selama Ia berkenan untuk kita temui, mari carilah Dia, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman Allah. Jangan kita mengandalkan yang lain lagi. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Selama kita masih bisa, selama kita masih kuat, hanya untuk Tuhan dan harapan kita satu-satunya. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang berdiri, kita respon firman Allah dengan lagu Ketika Aku Lemah, Dia Datang. Ketika aku jatuh, Tuhan angkat. Ya. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Haleluya. Ketika aku jatuh
firman buat kehidupan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang patut kami cari dalam kehidupan kami. Selama Tuhan berkenan untuk ditemui, dan kami yakin dan percaya Engkau ada dekat bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih firman itu yang menguatkan kehidupan kami, yang harus kami percayai dan kami imani dalam setiap langkah kehidupan kami, bahwa Engkaulah sumber penolong, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber perlindungan buat kehidupan kami. Pada saat kami lemah, Tuhan datang. Pada saat kami sakit, Tuhan akan sembuhkan. Pada saat kami jatuh, Tuhan akan angkat. Pada saat kami perlu, Tuhan ada. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman itu yang memampukan seluruh kehidupan kami, dalam kami menjalani sisa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan pada saat ini juga Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu pada saat pagi hari ini. Yang tidak sempat hadir bersama kami juga Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada pada saat pagi hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan lepaskan dari kehidupan mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih pada hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan kembali memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan perbangunan kepada Ibu Sri Octavia. Saya diberi kasih Kristus lebih doa dalam mengambil kita persembahan kedua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sampai saat ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan kami masih bisa berkumpul bersama untuk selalu memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman itu selalu tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang tahu akan Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin berikan persembahan pembangunan dan perpuluhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar berguna untuk membantu dalam pelayanan, agar nama-Mu kerajaan menjadi besar di dunia ini. Berkati kami umat-umat-Mu, biarlah Engkau selalu turun campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian Tuhan Allah
waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu hari ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu bersamaan dengan ibadah umum, dan ibadah umum akan dilayani oleh pada tanggal 28 Januari 2024. Worship leader Ibu Melida Iwan Sitompul, sehingga oleh Bapak Pekar Dede, Ibu Lucy Seling Daniel, dan Ibu Suryani. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YM, petugas persembahan oleh Ibu Naomi dan Ibu Erlina Angelina Sitorus, petugas LCD, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Sutirno Andreas dan Ibu Purwati. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah ini kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan telah perkenankan kami semua untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih pula Tuhan telah memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat istimewa dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini secara khusus kami serahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di mana pada bulan depan kami akan mengadakan pesta demokrasi di negara ini. Tuhan, Kau lindungi bangsa ini dari perpecahan, Kau lindungi bangsa ini dari perang saudara. Biarlah pengertian yang sungguh dari Tuhan turun atas bangsa ini. Jika bangsa ini tetap bersatu, kami bisa menatap hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Kau memberikan yang terbaik buat mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka juga bisa bersama-sama kami untuk mengagungkan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Tentang 15 ribu udah di kelurahan.